perbincangan mengenai upah kembali menjadi sorotan nasional. Kini, pemerintah pusat telah menetapkan batas akhir terkait pengumuman dan penetapan upah minimum provinsi 2026 pada Rabu 24 Desember 2025. Di tengah pengumuman tersebut, masih banyak pekerja yang belum sepenuhnya memahami aturan pemberlakuan upah minimum. Sebagian besar masyarakat masih menganggap UMP sebagai patokan gaji yang berlaku untuk seluruh pekerja tanpa memperhatikan masa kerja. Padahal, ketentuan upah minimum memiliki batasan dan memiliki aturan tertentu. Lantas, apa saja sih aturan upah minimum menurut regulasi yang berlaku? Aturan ini tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan yang menjadi landasan hukum baru dalam sistem pengupahan nasional. Peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 17 Desember 2025 lalu. PP Nomor 49 Tahun 2025 sekaligus melanjutkan dan menegaskan aturan sebelumnya terkait pengupahan pekerja dan buruh di Indonesia. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menekankan bahwa upah minimum hanya diberlakukan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan yang sama. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mekanisme pengupahan harus mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun oleh perusahaan. Struktur dan skala upah ini merupakan sistem penggajian internal yang wajib ada di setiap perusahaan. Penyusunan struktur dan skala upah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Perusahaan wajib mempertimbangkan kemampuan finansial, tingkat produktivitas, golongan jabatan, masa kerja, tingkat pendidikan, serta kompetensi masing-masing pekerja. Setelah disusun, struktur dan skala upah tersebut wajib disampaikan kepada seluruh pekerja atau buruh. Pemberitahuan dilakukan secara perorangan agar setiap pekerja mengetahui posisi dan kisaran upah sesuai jabatannya. Meski upah minimum ditetapkan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun, peraturan juga menetapkan bagi pekerja baru untuk menerima upah di atas UMP. Ketentuan ini berlaku apabila pekerja memiliki kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam jabatan. PP Nomor 49 Tahun 2025 juga mengatur pengupahan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Tak hanya itu, pekerja harian lepas, serta pekerja berdasarkan satuan hasil atau satuan waktu juga diatur dalam PP tersebut. Pengaturan ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi upah antara pekerja tetap dan pekerja non-tetap. Pemerintah juga menegaskan, seluruh pekerja berhak mendapatkan perlakuan pengupahan yang adil. Meski demikian, terdapat pengecualian bagi usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini, besaran upah dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan tetap memperhatikan batas minimum sesuai kemampuan usaha. Selain mengatur besaran upah, PP Nomor 49 Tahun 2025 juga memuat ketentuan tentang upah lembur, upah saat tidak masuk kerja karena alasan tertentu, serta mekanisme pembayaran upah. Pemerintah menegaskan, pembayaran upah harus dilakukan secara tepat waktu. Upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, dan upah minimum sektoral tahun 2026 akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Pelaksanaan ketentuan ini tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan nasional. Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, pemerintah menegaskan kebijakan pengupahan merupakan upaya mewujudkan hak pekerja yang layak. Dalam proses penetapannya, pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah serta Dewan Pengupahan.